Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengubah strategi pengendalian tuberkulosis dengan mewajibkan pelacakan atau tracing terhadap 100% anggota keluarga dan kontak erat pasien tuberkulosis. Langkah ini menjadi strategi utama untuk memutus rantai penularan sekaligus mempercepat target eliminasi TB di Indonesia pada tahun 2030. Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus saat membuka Forum Nasional Tuberkulosis di Jakarta. Menurut Wamenkes, keberhasilan pengendalian TB sangat bergantung pada kemampuan menemukan seluruh kontak erat pasien sehingga penularan dapat dihentikan sedini mungkin. Wamenkes memastikan dukungan anggaran pelaksanaan strategi tersebut telah disiapkan untuk tahun 2026. Ia juga mengajak pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan swasta, organisasi profesi hingga kader kesehatan di masyarakat untuk bersama-sama menjalankan strategi baru tersebut. Atas rahmat dan karunia-Nya di Forum Nasional TB 2026. Kita tahu bahwa TB sama-sama menjadi masalah. Saya kira apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Asnawi, saya tinggal nambahin penekanan saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong kita memanfaatkan FGD nanti. Saya ingin supaya FGD ini punya hasil. Saya langsung to the point aja supaya gampang. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kan negara ini, Presiden Prabowo, pemerintahan ini mempunyai 8 program hasil terbaik cepat. Dari 8 program ini, 2 dalam bidang kesehatan. 2 dalam bidang kesehatan, yang pertama untuk mencerdaskan bangsa, maka dibentuklah Badan Gizi Nasional untuk memberikan protein baik mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita sampai anak SD yang terutama. Maka fokusing pada pemberian itu akan makin masif di tahun ini sehingga stunting otomatis harus teratasi dalam 2-3 tahun ke depan. Nah, program kedua dalam bidang kesehatan ini adalah satu, melakukan cek kesehatan gratis yang sampai dengan bulan ini sudah mencapai 52 juta orang lebih. Dari data yang kita temukan, kenapa CKG ini penting? Bayangkan pembiayaan. Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban TB yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia menyumbang sekitar 10% kasus TB dunia dengan estimasi 1,8 juta orang menderita TB dan sekitar 126.000 kematian setiap tahunnya akibat penyakit tersebut. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah menyampaikan bahwa upaya pengendalian TB dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif. Untuk membangun kebijakan yang lebih berbasis bukti agar semua inovasi program kita ini berdampak pada ketiga aspek. Di Puskesmas, kami lakukan kajian optimalisasi layanan TB di fasilitas swasta, dan belakangan ini juga kami lakukan kajian cost effectiveness analysis one stop service OSS TB. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa algoritma screening dengan ronsen ditambah dengan pemeriksaan gejala itu terbukti lebih cost efektif dibandingkan dengan hanya pemeriksaan ronsen tanpa memperhatikan tidak adanya gejala. Juga terbukti lebih efektif bila dibandingkan dengan NPOCT duluan. Nah, ini beberapa program-program terus kita kaji agar setiap rupiah yang kita keluarkan itu berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Saat ini BKPK juga ikut mengawal dalam pemanfaatan teknologi baru X-ray berbasis AI dan penggunaan teknologi near point of care testing NPOCT berbasis tes molekuler dalam deteksi kasus TB supaya tidak. Dari Jakarta, Julius Watu dan Ketut Sumadiasa melaporkan.